Nah, validitas dan faktor-faktor yang melemahkan validitas itu. Nah, validitas itu sendiri menunjukkan kecermatan dan keakuratan variabel yang diukur. Untuk penelitian-penelitian psikologi, validitas itu suatu kekuatan ya untuk kita menyatakan bahwa kita punya argumen nih untuk menyatakan bahwa pengukuran kita itu cermat dan akurat dalam mengukur variabel yang apa yang kita ukur. Kemudian deskripsi, prediksi, dan penjelasan atas fenomena psikologi sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk memanipulasi atau mengukur variabel. Nah, jadi kalau di penelitian psikologi itu memang tergantung pada kemampuan peneliti nih untuk mengukur variabel itu. Oleh karena itu, peneliti harus dapat meyakinkan bahwa interpretasi atas suatu skor atau hasil pengukuran itu terjamin akurasinya. Tanpa validasi, setiap kesimpulan yang dibuat dari suatu pengukuran berpotensi tidak berarti, tidak sesuai, dan bahkan menyesatkan. Misalkan nih, tanpa adanya validasi, misalkan kita menemukan sumber suatu skala di internet, kita tidak tahu asal-usulnya, kita tidak tahu siapa yang bikin, bagaimana cara interpretasinya, kemudian kita gunakan untuk penelitian kita, untuk tesis. Nah, kita kemudian menyimpulkan seseorang atau beberapa orang, atau misalkan bahkan yang lebih parah lagi, misalkan di lingkungan kerja, kita punya apa ya, punya kemampuan untuk menentukan, punya wewenang lah untuk menentukan seseorang itu diterima atau tidak pekerjaan dari tes. Nah, padahal tesnya itu kita dapatkan dari internet. Nah, itu kan nanti berpotensi tidak berarti, tidak sesuai, bahkan menyesatkan dan merugikan dari orang-orang yang kita berikan tes itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang bisa melemahkan validitasnya, pertama adalah konsep teoretik itu tidak cukup memadai. Jadi ketika kita tidak memahami konsep teoretiknya, itu kita bisa underestimate, bisa overestimate, bisa overlap, kemudian bisa mengukur beberapa domain dan seterusnya. Nah, underestimate itu artinya kita kalau nggak paham suatu variabel, misalkan di variabel itu memiliki 5 aspek atau 5 dimensi, tapi kita hanya memahami 4. Kemudian kita tuliskan 4-nya saja. Nah, itu kan berarti ada satu aspek yang tidak kita jelaskan atau tidak kita sajikan, itu hasilnya tidak lengkap. Jadi keputusan atau kesimpulan atas penelitian kita itu jadi underestimate, yang harusnya dia memiliki kemampuan tinggi, tapi karena satu aspek tidak disajikan, dia jadinya kemampuannya rendah atau tidak setinggi itu. Kemudian bisa juga overestimate, itu kebalikannya. Misalkan kita dari suatu teori, wah kayaknya 5 aspek ini kurang deh, terus kita tambahin sendiri tanpa ada latar belakang yang jelas, tanpa ada dasar yang jelas, itu nanti overestimate gitu. Kemudian kalau overlap itu bisa jadi aspek ini juga mengukur yang lainnya, bisa mengukur dua hal, kita menyajikan suatu soal, tapi soal itu juga mengukur hal yang lain. Kemudian tidak mengukur satu domain yang jelas. Nah, kalau yang ini seperti misalkan kita mengukur mengukur kemampuan dia dalam berkendara, tapi yang kita ukur ternyata kemampuan dia mengoperasikan komputer gitu. Ini kadang saya menemui di ujian SIM gitu loh. Ujian SIM di kepolisian itu kadang yang mengerjakan itu orang-orang tua, dan dia disajikan dalam bentuk komputer atau komputer based test. Itu kadang skor rendah itu bukan berarti dia tidak mempunyai kemampuan berkendara, tapi karena simulasi atau misalkan karena komputer itu dia belum begitu memahami. Jadi yang tidak mengukur satu domain yang jelas itu bisa mengukur domain-domain lainnya juga. Kemudian yang kedua yang melemahkan adalah aspek keperilakuan yang tidak operasional. Jadi ketika aspek perilakuan itu tidak operasional, itu item-item itu bisa bermakna ganda, bisa tidak valid,
bisa juga kalau itemnya itu tidak valid, itu pengukurannya juga tidak valid, karena bagaimanapun kita sangat mengandalkan dari item itu. Jadi ketika item-item yang kita buat itu tidak baik, maka pengukuran kita juga tidak baik, itu karena semua sumber dari pengukuran psikologi itu ya dari itemnya itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu dari penulisan item yang tidak mengikuti kaidah. Seperti tata bahasa, item yang terlalu panjang, item yang memihak, dan social desirability. Nah, karena yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sumber dari data kita itu ya dari item-item. Nah, ketika itemnya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ya kita tidak akan mendapatkan data yang baik, kita tidak akan mendapatkan data yang valid. Seperti tata bahasa, kalau tata bahasanya berantakan, bisa jadi seseorang itu menjawab salah karena bingung mengenai soalnya, bukan karena dia nggak paham mengenai materinya, tapi bisa jadi karena bingung. Gitu. Terus item yang terlalu panjang itu kadang membuat seseorang itu menjadi bosan. Jadi misalkan item itu sampai 2 paragraf, itu kan mau menjawab hal yang simple, tapi berbahasa basinya panjang, itu mungkin akan membuat seseorang itu menjadi bosan dan itemnya itu tidak baik gitu. Kemudian ada juga item yang memihak. Memihak itu seperti kayaknya jawabannya ini lebih cenderung ke A deh gitu. Jadi karena opsi jawabannya itu A, B, C, D, E-nya itu yang A itu lebih enak untuk dipilih atau lebih memberikan kunci kayak gitu, orang-orang akan cenderung memilih item tersebut opsi jawaban tersebut. Kemudian ada juga yang sifatnya social desirability. Social desirability itu misalkan kita mengukur tentang religiusitas tuh kayak kepada seseorang, orang Indonesia lah. Orang Indonesia itu kalau diukur religiusitasnya itu akan cenderung menjawab, wah saya religius kok, saya religius. Nah itu karena di Indonesia kita nggak ingin dilihat sebagai orang yang tidak religius. Jadi kita akan cenderung menjawabnya sesuai dengan apa yang kehendak sosial gitu. Jadi kita menjawabnya ya kita religius gitu. Kita padahal itu yang melemahkan validitas. Oke, sudah ada pertanyaan, tapi nanti dulu ya pertanyaannya. Kemudian ada lagi tambahan bahwa beberapa hal ini akan melemahkan validitas, yaitu administrasi skala tidak hati-hati, penampilan skala, situasi ruangan, kondisi subjek, dan seterusnya. Kemudian ada pemberian skor yang tidak cermat, misalkan kunci jawabannya yang harusnya A, ternyata kita membuat ternyata yang betul adalah B. Kemudian salah melakukan input, yang harusnya kita input favorable belum kita balik, yang unfavorable belum kita balik, gitu kan. Itu yang harusnya skornya 1 malah dapat 5, yang harusnya dapat skor 5 malah dapat skor 1 gitu. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kesimpulan atas hasil ukur kita. Beberapa itu memang sering yang ketidakcermatan ini memang sering ditemui gitu. Jadi kenapa kok reliabilitasnya kecil ya itu? Wah, ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, oh ternyata ada yang belum dibalik. Gitu. Kemudian yang ketiga, keliru interpretasi atau diagnosis. Nah, ini kita harus berhati-hati dalam memaknai skor dan melihat norma. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita menyimpulkan atau membuat diagnosis atas seseorang itu bisa misleading atau bisa keliru.